Sejak awal berdiri, tabiat toleran inklusif Muhammadiyah ditunjukkan dengan pelayanan sosial yang tidak memandang latar belakang suku, agama, dan ras. Dr. Sutomo bahkan memuji etika welas asih Muhammadiyah itu dalam pidatonya pada tahun 1924. Bukti paling mudah untuk melihat toleransi Muhammadiyah dapat disaksikan pada pelayanan sosial, kesehatan, dan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia yang dihuni mayoritas umat non-muslim. Di bidang pendidikan, ada Universitas Muhammadiyah yang dijuluki sebagai kampus Krismuha atau Kristen Muhammadiyah, sebab 70-90% mahasiswanya beragama Kristen dan Katolik. Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Sayuti, menyebut bahwa saat ini sudah ada 8 perguruan tinggi Muhammadiyah yang masuk dalam kategori kampus Krismuha. Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Universitas Muhammadiyah Sorong, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Manokwari, Universitas Muhammadiyah Papua di Jayapura, Universitas Muhammadiyah Kupang, STKIP Muhammadiyah Kalabahi di Alor, Universitas Muhammadiyah Maumere, dan Universitas Muhammadiyah Manado. Ambil contoh Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di perguruan tinggi ini, sebanyak 70% mahasiswanya merupakan non-muslim. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menyatakan, hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan media yang cair untuk toleransi, adaptasi, dan akulturasi dalam Bhinneka Tunggal Ika. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong termasuk yang mempelopori 10 mahasiswa Papua Nugini untuk mendapatkan beasiswa. Haidar berharap jumlah mahasiswa dari luar negeri yang menempuh pendidikan di kampus Muhammadiyah terus bertambah. Keberadaan mereka adalah bagian semangat Muhammadiyah mendukung program-program bagus yang dimiliki pemerintah. Meski mayoritas mahasiswanya beragama Kristen dan Katolik, mereka pun hafal lagu Mars Muhammadiyah. Lagu Mars tersebut selalu dinyanyikan pada acara-acara formal tertentu. Meskipun begitu, Mars Muhammadiyah cukup dimaknai sebagai sebuah lagu, sehingga tidak mencampur adukan urusan keimanan. Beberapa kampus Krismuha tersebut bahkan tak jarang mendatangkan pendeta atau dosen khusus untuk memberikan kuliah agama Kristen bagi mereka. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan, Krismuha merupakan varian sosiologis, bukan teologis. Istilah ini merujuk pada kedekatan antara warga Kristen dengan gerakan Muhammadiyah, bukan penggabungan akidah Muhammadiyah dengan Kristen. Mukti menjelaskan bahwa Krismuha bukanlah anggota resmi Muhammadiyah. Mereka tetap berpegang teguh pada nilai-nilai dan keyakinan Kristen. Dengan demikian, varian Krismuha sesungguhnya bukanlah penggabungan teologis antara Muhammadiyah dengan Kristen, melainkan simpatisan Muhammadiyah yang beragama Kristen. Menurut Mukti, kedekatan dan simpati kepada Muhammadiyah karena pengalaman berinteraksi dengan warga dan pemahaman atas Muhammadiyah selama belajar di sekolah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah. Hingga saat ini, lembaga sosial kemasyarakatan Muhammadiyah telah menyentuh area di mana Islam menjadi minoritas. Varian Krismuha menunjukkan peranan pendidikan Muhammadiyah dalam membangun kerukunan antar umat beragama dan persatuan bangsa. Mereka tetap teguh menjadi pemeluk Kristen atau Katolik karena selama belajar di sekolah dan lembaga pendidikan Muhammadiyah mendapatkan pendidikan agama Kristen dan Katolik. Mukti bersama Ketua Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fajar Rizaul Haq menulis buku Kristen Muhammadiyah Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan. Buku Kristen Muhammadiyah ini memaparkan tentang fenomena sosiologis, bukan teologis. Lokasi penelitian dari buku ini dilakukan di kawasan timur Indonesia untuk memotret toleransi yang unik di lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah di sana. Kami menjelaskan dalam buku ini, ada fenomena sosiologis, bukan teologis, di mana orang yang berbeda agama bertemu di sekolah berbasis Muhammadiyah. Mereka akrab dan merasa mereka yang non-muslim itu adalah bagian dari Muhammadiyah, ujar Fajar Rizaul Haq.
Buku ini menggambarkan situasi toleransi di daerah-daerah terpencil di Indonesia, terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Daerah-daerah pinggiran Indonesia yang dimaksud adalah ND Nusa Tenggara Timur, Serui Papua, dan Putih Sibau Kalimantan Barat. Menurut Fajar, fenomena munculnya varian Kris Muha dapat dijelaskan oleh adanya interaksi yang intens antara siswa-siswa Muslim dan Kristen dalam lingkungan pendidikan sekolah Muhammadiyah. Tetapi perlu dicatat bahwa interaksi tersebut tidak menghilangkan identitas mereka sebagai penganut agama Kristen yang taat. Praktik toleransi baik yang diterapkan di lembaga pendidikan Muhammadiyah bukan hanya terjadi di kawasan timur Indonesia, tetapi juga di banyak tempat, termasuk Kalimantan dan lain sebagainya. Karena memang penyelenggaraan pendidikan di Muhammadiyah dilakukan secara inklusif. Buku yang terbit pertama pada tahun 2019 ini memotret praktik baik tentang toleransi di lembaga pendidikan milik Muhammadiyah. Lebih-lebih, buku ini bertujuan agar bisa mengembangkan toleransi bersama. Kekinian tipologi Muhammadiyah memang semakin melebar. Jika dulu Munir Mulkan menyebut ada MUNU, Muhammadiyah NU, MUNAS, Muhammadiyah Nasionalis, Muklas, kelompok Al-Ikhlas, dan Muda, Muhammadiyah Ahmad Dahlan, kini tipologi itu bertambah. Siti Samsiatun, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan PP Aisyah, mengatakan bahwa tipologi Muhammadiyah sekarang ada yang disebut dengan Musa, Muhammadiyah Salafi, Kris Muha, Kristen Muhammadiyah, dan Kosmuha, Kosmopolitan Muhammadiyah. Termasuk dengan berdirinya PCIM di berbagai negara itu, memberikan karakter dan nuansa baru yang bersifat lebih kosmopolitan, karena melepaskan diri dari lokalitas kejawaan atau kesumateraan yang sudah tidak terlalu kuat. Mereka berada di lingkungan yang kosmopolitan, katanya. Pernyataan Samsiatun ini disampaikan dalam bedah buku Fenomenologi Islam Modernis beberapa waktu lalu. Menurutnya, seiring perubahan keadaan, maka tipologi suatu kelompok akan semakin beragam. Merujuk ke buku yang ditulis Herman L. Beck yang menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mengaktualisasi Islam, Samsiatun menjelaskan bahwa memang benar demikian, karena di sebagian kalangan umat Islam, aktualisasi Islam tidak menjadi karakter gerakan. Meminjam istilah dari Amin Abdullah, di kalangan umat Islam terdapat kelompok yang disebut sebagai qiraah mutakafiroh, atau kelompok yang dalam membaca teks agama hanya diulang-ulang. Kelompok ini hanya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulu dan tidak bersentuhan dengan sesuatu yang baru. Sehingga kategori aktualisasi Islam yang dilakukan oleh Muhammadiyah termasuk dalam kategori qiraah muntijah, atau pembacaan yang menghasilkan sesuatu yang baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Dalam pembacaannya, Samsiatun menyebut aktualisasi Islam oleh Muhammadiyah berhasil menampakkan ruh vitalitas Islam di Indonesia. Kedatangan Muhammadiyah di satu sisi memang menghadirkan ortodoksi untuk mencari kembali ritual-ritual yang dipraktikkan di masa Nabi. Namun di sisi lain, Muhammadiyah juga dikenal sebagai organisasi yang mengenalkan pembaharuan, misalkan dalam bidang pendidikan. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, ilmu tidak diajarkan secara parsial. Hal ini berbeda dengan lembaga pendidikan Islam lain yang masih melakukan dikotomi ilmu dan ilmu masih diajarkan secara parsial.